Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tidak ada tawar hati karena kemuliaan kekal menanti. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu saudara-saudariku, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus ya, dalam konteks di mana Rasul Paulus sedang menjelaskan bagaimana ia tetap setia melayani Tuhan walaupun ia mengalami banyak penderitaan yang sangat berat. Rasul Paulus menguatkan jemaat Korintus untuk memahami bahwa orang percaya dapat tetap kuat menghadapi segala penderitaan walaupun itu sangat berat, karena Allah sedang mempersiapkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang dihadapi di dunia ini. Nah saudaraku, dari 2 Korintus 4 ini ayat 16 sampai 18 seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran ya dengan tema tidak tawar hati karena kemuliaan kekal menanti. Yang pertama saudaraku ya, orang percaya tidak tawar hati walaupun tubuh lahiriahnya melemah saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Nah saudaraku, dalam ayat ini firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus dimulai dengan kalimat penting. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, yang penuh dengan penderitaan, tantangan ya, dalam ayat sebelumnya Rasul Paulus menceritakan tentang penganiayaan yang dihadapi, kesulitan, tekanan dan sebagainya saudaraku, namun dia tidak menyerah. Dalam ayat ini Rasul Paulus membedakan 2 aspek manusia. Pertama, manusia lahiriah, tubuh fisik, kekuatan jasmani, hal-hal duniawi. Ini semuanya akan merosot dan semakin melemah. Kemudian manusia batiniah, yaitu kehidupan rohani, iman, hubungan yang erat dengan Allah. Walaupun tubuh semakin melemah, merosot, justru kita dapat semakin kuat karena Tuhan memperbarui kita setiap hari, karena kita mempunyai hubungan dengan Allah. Jadi kata diperbaharui saudaraku dari kata anakoino, artinya diperbarui terus menerus, dibuat baru kembali setiap hari pastinya. Artinya saudaraku, bila kita terus menerus setia dan dekat kepada Tuhan Yesus setiap hari, kita diberi kekuatan rohani baru setiap hari saudaraku ya. Banyak orang berpikir ketika hidup semakin berat maka dapat membuat iman semakin melemah. Tetapi firman Tuhan berkata kesulitan malahan dapat membuat iman semakin kuat di dalam Tuhan Yesus kalau kita terus dekat kepada Tuhan. Seorang lansia yang bertambah umur saudaraku, tubuhnya bisa saja semakin melemah. Ya, tubuhnya tidak kuat bekerja seperti dahulu kala muda. Tetapi kita juga dapat melihat saudaraku ya, orang tua yang sudah lemah secara fisik, justru banyak orang tua yang semakin kuat secara rohani. Karena apa? Karena ia rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, penuh iman, bijaksana saudaraku, dekat dengan Tuhan. Tubuh kita juga dapat semakin melemah, tetapi roh kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, kita tidak tawar hati karena kemuliaan kekal menanti. Kebenaran yang kedua, penderitaan yang sekarang ini akan menghasilkan kemuliaan kekal saudaraku.
2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia berkata penderitaannya itu ringan, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini, ya. Padahal kita tahu, ya, Rasul Paulus dianiaya, dipukuli, saudaraku, dipenjara, ya. Hampir-hampir saja dia mati berkali-kali karena disiksa, dianiaya. Namun Rasul Paulus menyebutkan itu penderitaan ringan. Wow. Saudaraku, pertanyaannya mengapa Rasul Paulus berkata begitu? Ini penderitaan ringan. Karena Rasul Paulus membandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan datang. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, katanya. Kemuliaan, saudaraku, ya. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan doxa, menunjukkan kepada kemuliaan bersama Kristus di sorga. Kemuliaan kekal, kemuliaan di hadapan Allah. Dan ini jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami, kata Rasul Paulus. Artinya, saudaraku, bahwa kemuliaan kekal ini tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sedang kita alami saat ini dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin pada saat ini ada yang bertanya, mengapa saya menderita? Mengapa hidup saya terasa berat sekali problemanya? Firman Tuhan menjawab, Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar daripada semua penderitaan-penderitaan kita dan masalah kita. Jadi kalau saya gambarkan seperti seorang ibu, ya, yang akan melahirkan, selalu dia merasa sakit bersalin luar biasa, sangat berat. Tetapi ketika bayinya lahir sehat, ya, rasa sakit itu terasa kecil dibandingkan dengan sukacita melihat anaknya yang lahir. Demikian juga penderitaan orang percaya yang sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan, yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan kekal, saudaraku. Ingatlah bahwa penderitaan yang sekarang ini akan menghasilkan kemuliaan kekal. Amin, ya. Itulah firman Tuhan yang diajarkan pada kita saat ini, saudaraku. Tidak tawar hati karena kemuliaan kekal menanti. Kebenaran yang ketiga, maksud saya yang ketiga, orang yang percaya kepada Kristus hidup dengan melihat yang kekal, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, saudaraku, ya. Dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan rasa mengapa ia tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, katanya. Dalam dunia ini, saudaraku, ada dua realitas. Yang kelihatan misalnya, ya, harta benda, uang atau materi, jabatan, kedudukan, kesehatan. Saudaraku, ini bersifat sementara. Yang kelihatan kairos, saudaraku, artinya hanya untuk waktu yang singkat. Tetapi yang kedua, yang tak kelihatan, yaitu apa? Kerajaan Allah, kemuliaan kekal, keselamatan dalam sorga. Semua itu kekal, tak kelihatan. Nah, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Bukan hanya melihat kehidupan yang sekarang ini, saudara, mungkin banyak masalah, problema dan sebagainya, tetapi melihat rencana Allah yang kekal. Jadi peringatan untuk kita, saudaraku, jika kita hanya melihat keadaan sekarang, kita akan mudah menjadi putus asa, stres. Kita mudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Kita mudah menyerah, kita mudah kalah karena masalah. Tetapi jika kita melihat yang kekal, janji sorgawi kemuliaan, kita akan tetap kuat dan menang. Amin, ya. Mungkin sekarang kita sedang punya masalah, datang kepada Tuhan. Seperti seorang yang sedang berlomba dalam lari maraton. Ia harus berlari sangat jauh dan melelahkan, saudaraku. Jika ia hanya fokus kepada rasa lelahnya, ia pasti akan berhenti dan menyerah. Tetapi dia akan terus berlari karena dia melihat apa?
garis finish memang belum kelihatan. Dan dia melihat apa? Hadiah yang akan diperoleh di depan. Demikian juga orang percaya akan tetap hidup setia karena melihat kemuliaan kekal dalam Kristus yang menantikannya. Walaupun sekarang belum melihat, tapi punya iman percaya. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, saudaraku, yang boleh menjadi berkat yang menguatkan kita dengan tema tidak tawar hati karena kemuliaan kekal menanti. Kebenaran yang pertama, orang percaya tidak tawar hati walaupun tubuh lahiriahnya melemah. Kedua, penderitaan yang sekarang ini, masalah yang sekarang ini akan menghasilkan kemuliaan kekal. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, orang yang percaya kepada Kristus hidup dengan melihat yang kekal, kemuliaan yang kekal, sehingga bisa kuat saat masih hidup di dunia. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saya baca lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami menjadi merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan tawar hati karena kami melihat kemuliaan kekal menanti dalam iman kami. Kalau pada saat ini kami menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan masalah, problema, kami tidak akan mundur. Kami akan tetap setia kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, membawa keluarga kami kepada Tuhan Yesus, dan hidup kami pasti Tuhan akan dipimpin, diberkati oleh Engkau. Berkati kami semua Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.